Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan menopang kita, dan menuntun kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas kami. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Titus 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat menunggu bus dekat stasiun kereta kota Kyoto, Jepang, terdapat pipa-pipa kecil yang memancarkan uap air segar ke para penunggu bus. Dalam kondisi suhu tinggi di musim panas, keberadaan pancaran air itu terasa begitu menyegarkan dan mengademkan badan yang sudah merasa gerah. Dalam kehidupan ini kita perlu menjadi ibarat seperti pipa yang memancarkan air segar. Kita perlu menjadi saluran pancaran damai bagi sekeliling kita agar ada ketenangan dan perdamaian. Kembali kita perhatikan Titus 3 ayat yang kedua ini. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nasihat dalam ayat ini merupakan nasihat dan perintah yang sangat praktis dan relevan sampai hari ini. Bukan hanya di masa kini saja yang ada fitnah. Dari dulu sudah ada fitnah memfitnah, sudah ada perselisihan, sudah ada pertengkaran. Dan ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dengan cara yang benar, yaitu tidak memfitnah, tidak bertengkar, dan selalu bersikap ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Fitnah adalah tindakan yang merugikan orang lain, perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain. Orang yang berfitnah sebenarnya sedang berusaha mengangkat pamor dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Orang yang memfitnah sesamanya di hadapan kita, jangan dipercaya saudara, karena dia pun akan sama juga memfitnah kita di hadapan orang lain. Nah, kita pun jangan menjadi orang yang demikian. Pemfitnah pada dasarnya sama dengan pembohong, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang berdusta. Bapa dari segala dusta ialah iblis. Kalau kita hidup dalam dusta, hidup dalam fitnah, berarti kita adalah anak-anak iblis. Dalam Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Sebagai orang-orang percaya, kita harus punya integritas yang baik. Perkataan kita haruslah objektif, bukan kata-kata tipuan, fitnah dan kebohongan. Kita semua dikehendaki Tuhan untuk berkata-kata yang baik, yang membangun, yang jujur, yang benar, bukan yang meruntuhkan, bukan yang menghancurkan perdamaian, bukan perselisihan. Kita harus mengusahakan damai, saudara. Perdamaian seringkali dimulai dari hal yang sepele, yaitu dari kata-kata kita. Peperangan pun demikian, seringkali dimulai dari hal yang sepele, yaitu kata-kata. Kalau kita dapat menjaga perkataan kita, maka kehidupan kita akan tenang dan penuh kedamaian. Gunakan mulut kita dengan bijaksana.
Pakai hikmat Tuhan untuk kita mengerti apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan. Mulailah semuanya itu dari dalam keluarga kita. Biar dalam keluarga kita ada kedamaian, ada sukacita, dan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang memfitnah orang lain? Apakah kehidupan kita diwarnai dengan pertengkaran setiap hari? Mari minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita bersikap ramah, lemah lembut, tidak memfitnah tapi jujur, dan tidak bertengkar atau mencari-cari perkara. Kasih Tuhan dan kuasa-Nya akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami bersikap benar, tidak memfitnah, tidak bertengkar, tapi selalu ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengekang mulut kami, sehingga kata-kata kami diwarnai dengan fitnahan, gosip, dan ucapan-ucapan yang merendahkan orang lain. Ampuni kami dan kuduskan kami Tuhan. Mampukan kami untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami supaya kami menjaga hati kami, pikiran dan perkataan kami, dan kami bersikap lemah lembut, bersikap ramah kepada semua orang, sehingga dengan demikian kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dari dalam diri kami. Ada kedamaian, ada sukacita, ada suasana yang baik dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang tiada berdaya, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.